ada salah satu nasabah kaya di Indonesia mengambil uang jumlahnya besar. Nah dia bilang sudah coba dirayu kalau cuma urusannya kurang return, kurang imbal hasil, kita bisa kelola ke imbal hasil yang lain. Si nasabah ini mengatakan dia harus mengambil uang itu karena dia mendapatkan tekanan. Nah, kita harus jelasin untuk cash flow dia. Dia butuh duit. Dia nanya, sebetulnya pemerintahan kamu ini maunya apa sih? Itu apa yang bisa kita baca dari penarikan dana nasabah kaya di luar negeri? Mungkin memang trust fundnya lagi butuh uang karena mungkin lagi terjadi kenaikan nasabahnya BlackRock. Kalau nasabah individu yang ambil uang mungkin karena memang seperti kejadian jalan satu-satunya mencegah kelompok masyarakat kita yang masih punya uang untuk tidak ramai-ramai konversi ke falas, memberikan kepercayaan bahwa rupiah bisa stabil. Dan rupiah bisa stabil itu caranya tidak gagal fiskal. Gagal fiskal itu kan bisa gagal bayar bunga, bisa gagal bayar pokok, bisa gagal bayar subsidi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang beberapa hal, mungkin agak sedikit acak ya, terlalu banyak memang topik yang sedang rame. Nah, jadi kita meminta komentar-komentar Mas Yanuar atas beberapa hal nanti. Cuma tetap kami ingin memelihara ciri khas kanal ini adalah kami bermaksud literasi. Literasi itu artinya kita mencoba menjelaskan duduk perkaranya, ya mungkin latar belakangnya, dan tentu tetap ada pendapat dari Mas Yanuar. Tapi saya selalu mengingatkan, bedakan antara kita menjelaskan dengan pendapat ya, yang penting pada waktu kami dan dalam hal itu pertama Mas Yanuar, ya informasi yang diberikan, narasi yang diberikan itu ada dasar informasinya, belum tentu benar tapi ada dasarnya, dasar berpikirnya. Kemudian ketika berpendapat juga begitu. Nah itu yang maksud dengan kanal literasi, baik itu dari Mas Yanuar maupun dari saya. Tidak ada kita punya persepsi bahwa kita ingin mengatakan pendapat kita yang benar atau yang akan terjadi. Alih-alih dari itulah, bahkan untuk beberapa yang bersifat proyeksi, prediksi, ya itu adalah kewajiban kami sebagai ekonom. Kalau dia proyeksi dan prediksi yang buruk, itu justru dengan maksud dicegah, bukan agar terjadi, gitu ya. Nah ini saya kali ini agak jarang saya nanya yang sifatnya dari berita. Saya sudah ada baca dan kemarin saya kirim ke Mas Yanuar, ini judulnya itu investor rame-rame tarik dana BlackRock batasi pencairan HLEND, ya HLEND. Nanti kita tanya beliau, tidak hanya satu berita, bahkan yang berbahasa Inggris juga ada beritanya. Nah itu saya teringatkan kita pernah berbincang ya tentang model BlackRock ini, yang salah satu hedge fund ini. Nah kita mungkin perlu diulangi lagi Mas, sebetulnya BlackRock dan kawan-kawan ini makhluk apa sih dalam industri keuangan global ini? Ya baik Mas Awalil, jadi BlackRock itu sebetulnya kalau dalam struktur industri keuangannya disebut investment bankers. Jadi kan ada perbankan gitu ya, perbankan itu banking gitu ya. Nah kalau mereka ini memang fokus di investment, makanya disebut dengan investment bankers ya. Nah biasanya di investment bankers ini dia punya tangan sebagai private equity gitu ya. Private equity itu ya sebuah perusahaan yang spesialis untuk beli perusahaan, kemudian dirapihkan, dijual lagi gitu ya. Nah itu salah satu fungsinya ada private equity. Nah ada juga fungsi lainnya itu hedge fund. Hedge fund itu mengelola dana. Jadi mengelola dana ya memberikan return, tapi tidak terstruktur, unstructured product gitu. Jadi artinya unstructured product itu kalau di perbankan kan orang nyimpan uang, itu maksudnya itu ke dana pihak ketiga. Kalau di hedge fund ini nyimpan uang itu yang uang disimpan juga gitu ya. Nah dia menabung kalau di bank, kalau di sini tuh dia membeli satu paket investasi. Kan kalau di perbankan kan ketika tabungan, berapa bunganya, nanti kan di atas bunga depositonya berapa, karena kan yang dianggap cost of capitalnya uang yang harus saya berikan kepada para penabung.
Kalau di hedge fund ini, cost of capitalnya itu adalah uang yang disimpan oleh para orang yang menabung juga, sebetulnya orang yang menyimpan uangnya. Cuman dia unstructured product. Jadi unstructured product itu tidak mengacu, misalnya kan kalau suku bunga deposito mengacu ke suku bunga bank sentral. Kan jadi structured product gitu. Jadi ada penjaminan dan segala macam. Kalau ini unstructured product. Jadi unstructured product itu ya bisa kemana-mana sebetulnya. Nah, dalam konsep kayak di kita, di negara berkembang emerging market gitu, termasuk di regulasi pasar keuangan, pasar modal kita mengenal yang namanya pengelolaan dana ini yang structured product. Itu ada reksadana. Jadi structured product itu memang ditentukan dulu produknya. Misalnya saya mengelola reksadana, deposito berapa persen, deposito perbankan, obligasi pemerintah berapa persen, saham berapa persen. Saham pun saya di prospektus ada gitu, saham yang akan saya tempatkan tuh di mana. Jadi ada strukturnya. Tapi kalau hedge fund ini nggak ada strukturnya. Jadi intinya adalah betul-betul dalam prinsip kepercayaan. Jadi mas awal itu memang percaya bahwa saya bisa mengelola dana gitu. Nah, dana yang dikelola ini biasanya yang sifatnya itu orang sebut dengan wealth management. Nah, jadi seperti yang kata mas awal tadi, literasinya di mana gitu ya. Hedge fund ini gitu ya, hedge fund ini kan sebetulnya lahir di tahun 70. Jadi ketika Presiden Nixon ya mengeluarkan aturan bahwa di tahun 71 itu bahwa ketika bank sentral mau melakukan cetak uang cetak uang itu kan antara money circulation di sisi lain di peredaran uang dengan sisi asetnya itu kan rata-rata surat utang pemerintah ya. Jadi historisnya pada waktu itu tuh Amerika Serikat tuh ibaratnya sudah tidak mengacu lagi ke Bretton Woods Agreement. Makanya dulu kritiknya Bretton Woods itu sudah ditinggalkan oleh Amerika Serikat sendiri. Karena di Bretton Woods ketika Amerika Serikat itu menjadi ruling currency US dollar, karena hitungannya antara money circulation in the Fed dengan emasnya itu selalu 1:1 kurang lebih. Semacam terjaminnya. Jadi uang itu selalu dijamin oleh emas. Nah dulu orang mengkritik di era-era tahun 50 sampai 70, 60 lah, 60 terutama yang paling ramai itu di 60-70. Di situ juga kan ada perang ideologi waktu itu ya tentang komunisme dan sebagainya lah gitu ya. Jadi suasananya seperti itu. Nah, orang mengkritik gitu. Kok kayaknya Amerika Serikat ini semakin banyak mencetak uang, menerbitkan surat utang pemerintahnya, yang akhirnya si money circulation ini tidak imbang lagi dengan rasio emas. Nah, Presiden Nixon menegaskan itu bahwa memang di tahun 71 benar-benar keluar dari kesepakatan. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah melanggar lah ya. Benar-benar keluar, dia tidak menjamin lagi terhadap yang namanya emas. Nah, di situ kemudian seperti kita juga bahas dari podcast kita beberapa episode sebelumnya, muncullah era petrodolar kan, yang menggantikan era emas ke era minyak. Nah, di sini muncul juga hedge fund soalnya. Itulah hedge fund itu muncul. Nah, kenapa hedge fund ini muncul? Jadi kalau dilihat dari sejarah pemikiran ekonominya, jadi pada waktu itulah sebetulnya muncul orang yang disebut dengan Milton Friedman. Jadi Milton Friedman itu mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat ini terjebak di trapnya Keynes. Karena Keynes itu kan banyak diratifikasi oleh Franklin Delano Roosevelt, presiden yang menang pasca Great Depression. Dia kan mengirim surat terbuka ke Roosevelt gitu ya, dan ya kurang lebih banyak kebijakan reformasi struktural dilakukan Amerika Serikat, amandemen undang-undang The Fed, amandemen undang-undang pasar modalnya, sistem jaminan sosial terkait dana pengangguran, ya kan, peran negara yang dalam hal sebagai buffer sosial itu kan Keynesian semua. Itu kan diratifikasi di era Roosevelt. Nah, kritik Milton Friedman, Amerika Serikat itu terjebak di situ. Karena menurut dia ya sebetulnya mungkin untuk kekinian buat orang di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Purbaya lah. Purbaya kan di awal itu ngomong bahwa uang ini dicekek oleh Bank Indonesia. Nah, kurang lebih Friedman juga mengkritik bahwa kebijakan Keynes itu akhirnya mencekek likuiditas uang di sistem perbankan, bank yang tradisional yang soalnya. Nah, menurut dia kan sebetulnya kenapa suku bunga itu harus naik gitu ya? Kan karena inflasi. Kalau Keynes kan mengatakan
Kalau di depan kurva itu inflasi, maka suku bunga bank sentral harus naik agar orang itu menyimpan uangnya ke perbankan agar tidak spekulasi berlebihan sehingga ekonomi bisa dikendalikan. Menurut Friedman, alih-alih ingin mengendalikan ekonomi, yang ada biaya modal tambah naik, kredit tidak terjadi. Yang tadinya ingin mencegah inflasi, malah menurut dia malah mengakibatkan ekonomi itu jadi persoalannya ada masalah dalam likuiditas. Nah, kemudian argumentasi lain dari Keynes, inflasi itu kan kompensasi masalahnya. Jadi misalnya gini, ketika seseorang itu menghadapi kenaikan inflasi, sekarang nih yang paling aktual. Yang paling aktual kalau sekarang harga minyak naik. Ya, harga minyak naik, inflasi naik. Ya. Maka ada pendekatan yang namanya cost of living adjustment. Upah harus naik. Upah harus naik sesuai dengan inflasi. Tapi upah tidak sedinamis itu kan misalnya. Lebih kaku lah lebih kaku dibandingkan harga. Lebih kaku. Nah, Keynes mengatakan bahwa kompensasi inflasi ketika seseorang itu ada biaya tambahan karena inflasi, maka cost of living adjustment-nya itu harus diberikan dalam bentuk bunga. Jadi bahasa gampangnya gini, Mas Awalil. Kalau sekarang Mas Awalil kerja nih, gaji 100.000. Mendadak ada inflasi katakan aja 5% nih. Ya, 5%. Nah, 5%-nya ini akan Mas Awalil dapatkan dari bunga tabungan Mas Awalil. Meskipun gaji Mas Awalil tidak naik. Karena si upah lebih rigid untuk naik. Nah, Friedman mengkritik ini. Menurut Friedman, kalau ingin memberikan kompensasi inflasi, kan ada konsep wealth management. Ngapain juga? Inflasi itu seolah-olah diatur oleh negara, oleh suku bunga. Biarkan aja diutilisasi aset pasar keuangan. Jadi artinya, biarkan uang itu muncul ke market, jangan dicekek lah, kalau bahasa gampangnya jangan dicekek, jangan mainin di suku bunga, maka nanti yang namanya kompensasi inflasi itu akan diperoleh dari wealth management. Keynesian kan udah ada, tapi pendukungnya Keynesian mengkritik konsep Friedman ini, loh, itu kalau dibiarkan kayak gitu, maka akan spekulasi berlebihan. Spekulasi berlebihan di pasar keuangannya. Karena orang menduga ke depan inflasi makin tinggi. Nah, kubu Friedman ini kan dikenal dengan kubu monetaris ya. Ya walaupun di kita kemudian dikenal dengan neolib lah ke bahasa gampangnya. Tapi kan asal muasalnya kalau dalam sejarah pemikiran ekonomi ini antara kubu monetaris Friedman dengan kubu Keynesian. Nah, dari kubu monetaris ini yang mengatakan bahwa loh, kan kita sama-sama jadi terlepas dari perbedaan cara mengatasi inflasi. Tapi Keynesian maupun monetaris sama-sama sepakat bahwa inflasi adalah penyakit ekonomi. Harus dikendalikan. Caranya yang beda. Cuman kalau yang ini jangka pendek harus dijaga uang itu ada di perbankan, sehingga perbankan tidak terjadi spekulasi berlebihan. Perbankan memberikan kompensasi dalam bentuk kenaikan bunga. Ditentang oleh Friedman. Kalau kenaikan suku bunga ini berarti sektorialnya naik dong. Alih-alih ingin mengatasi ekonomi, malah ekonomi menjadi lesu. Lebih baik kan tidak usah diatur kayak gini. Kompensasi inflasi ini akan didapatkan dari pasar keuangan. Nah, muncullah sekarang artinya sebetulnya spekulasi berlebihan itu menurut kaum monetaris tidak apa-apa karena itu bagian dari wealth management. Jadi artinya Mas Awalil, pemirsa kita, kalau sekarang menghadapi yang namanya inflasi, tidak perlu mengandalkan suku bunga, bisa melakukan kasarnya ikut ngegoreng saham lah. Ada gain dari keuangan yang tidak langsung terkait dengan bunga perbankan. Nah itu menurut kubu monetaris tidak akan menghambat namanya cost of capital. Jadi sektorialnya tidak akan terganggu karena kompensasi jangka pendek untuk yang namanya inflasi diperoleh dari pasar keuangan. Nah ini masa yang kemudian muncul yang namanya hedge fund kan, artinya kan ada kebutuhan orang mendapatkan kompensasi dari pasar keuangan. Selama ini kan orang mendapatkan kompensasi dari perbankan, dari bunga saja. Dari bunga. Nah jadi kan karena sekarang ini diratifikasi, terutama juga dengan diambilnya oleh pemikiran Nixon ya, gitu ya, 70-an gitu ya. Artinya setelah itu instrumen kompensasi inflasi tidak lagi menjadi monopoli dalam tanda petik dari perbankan. Tapi kemudian muncullah yang namanya non-banking institution.
lembaga keuangan non-bank. lembaga keuangan Sudah ada sebelumnya, tapi ini jadi sangat vital jadi. sangat vital. Nah, mereka ini kemudian dikenal sebagai investment bankers. Nah, jadi produknya itu ada armnya itu ada private equity, kalau dia kerjaannya ada yang hedge fund, pengelolaan fund segala macam. Nah, dalam perjalanannya yang dijual dalam wealth management ini, maaf saya potong dulu. Jadi si hedge fund ini adalah bagian dari investment banking ya. ya, jadi investment banking itu kan kayak perbankan, jadinya kan ada fungsi kredit, investment banking itu atasnya dia ada private equity, kemudian ada hedge fund gitu. Jadi kalau private equity kerjaannya ya jual beli perusahaan, diperbaiki, diambil, dijual lagi gitu. Tapi intinya pada akhirnya memainkan yang namanya margin masalahnya. Jadi kalau sekarang saya ngambil perusahaan, saya benerin, nanti saya jual. Ya sama dengan bank sebenarnya, cuma tadi bank ini lebih terstruktur. Ya. Produk-produknya sudah baku lah gampangannya. Yang ini baru. Ya, kalau ini lebih kepada instrumen lebih luas ya. Lebih luas, instrumen pasar keuangan. Nah, awalnya tujuannya itu kan sebetulnya hanya mengkompensasi inflasi. Dalam perjalanannya, ya investment bankers ini boleh bilang mengkanibal banking. Karena dia bisa memberikan return yang jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh bank. Itu ya. Jadi kan kalau bank itu kan dia mau cenderung ikut ke suku bunga bank sentral, kalau ini kan unstructured dengan berbagai macam segala macam. Nah, singkat cerita, di kita Bright Insight akhir tahun, kita mengambil data dari Bank of International Settlement. Banknya Bank Sentral. Banknya asosiasi lah. Jadi kalau Bank Sentral dalam fungsi sistem pembayarannya itu yang di atasnya Bank of International Settlement, tapi Bank Sentral sebagai otoritas moneter yang di atasnya IMF. Jadi ini terkait dengan sistem pembayaran, sistem SWIFT segala macam. Nah, data SWIFT yang di Bank of International Settlement menunjukkan NBI ini, non-banking institution ini sudah jauh meninggalkan bank institution. Kelolaan. Jadi boleh dibilang berdasarkan data dari Bank of International Settlement, terutama di negara maju, dalam 10-20 tahun terakhir ini, bahkan terutama 10 tahun terakhir ini, bahwa dominasi perbankan itu sudah ditinggalkan jauh oleh NBI. Gampangannya duit itu banyak di non-bank daripada di bank ya. Artinya terjadi crowding out dari orang yang biasanya menabung di perbankan di negara maju, pindah membeli instrumen di investment bankers. Di data yang kita dalam Bright Insight di podcast sebelumnya, itu juga kan ada investment bankers activity-nya. Di bawahnya itu kan ternyata arm yang paling besarnya adalah hedge fund-nya. Jadi boleh dibilang investment bankers itu banyak mengelola dana orang yang membeli produk hedge fund sebetulnya misalnya. Hedge fund itu punya produk, tapi lebih luas, bisa diubah-ubah dibandingkan bank yang punya deposito, giro gitu ya. Nah, hedge fund ini memberikan return. Saya ambil contoh, ya. Saya yang terkenal di kita lah, Bridgewater, Ray Dalio. Salah satu hedge fund ya. Sebelum kita mengenal BlackRock, yang banyak dikenalkan di kita itu kan Ray Dalio ini. Bridgewater kayak udah kayak malaikat investasi aja kan, dicitrakan seperti itulah orang yang perlu dan dan segala macam. Nah, Bridgewater ini masalah kita bisa lihat datanya, ya. Tahun 2024 dia memberikan return bunga kalau dibilang return kepada orang yang membeli produk hedge fund itu 35% setahun. Gede. 35 dalam US dollar. Ya, 35% dalam US dollar. Yang menarik, dari 35% ini, 28% itu didapat dari emerging market. Bukan dari negara maju bukan dari dinamika keuangan negara maju justru. Jadi di negara majunya sendiri, itu hanya sekitar 7%-an. Tapi duitnya dari orang-orang di negara maju mayoritas. Nah ini gimana? Uangnya ini, setiap orang yang masuk dalam struktur produknya si hedge fund, ya boleh dibilang nasabah kaya. Ya kan nasabah kaya. Tidak harus orang itu ada di negara maju, bisa juga dari negara berkembang.
bisa rejim juga dong. Oh iya. Dan gini Mas Awalid, dalam banyak eh, jurnal ya, sama jurnal-jurnal yang terkait dengan investigasi transaksi keuangan, bahwa yang namanya wealth management ini sudah bergeser sebetulnya. Sebetulnya apa yang dikritik Keynes itu ada benarnya. Spekulasi berlebihan itu. Jadi kalau kaum monetaris dan dari Friedman ini mengkritik Keynesian, alih-alih ingin memberikan kompensasi inflasi, malah membuat sektorialnya jadi mahal, membuat ekonominya dicekek, sistem perbankan nggak berjalan. Sebetulnya kritik yang sama juga berlaku pada kaum monetaris. Setelah berjalan Setelah 10-20 tahun, iya, kan 70-an, ini kan sudah fenomena mulai 2000-an. Iya. Alih-alih ingin memberikan kompensasi inflasi, ternyata return yang Anda hasilkan jauh lebih tinggi dari inflasi. Apa dampaknya? Dampaknya akhirnya orang mulai berpikir, ngapain juga ya saya buat pabrik? Iya, ya, itu. Kalau sekarang saya punya uang, taruh di hedge fund, saya bisa dapat 35%, ngapain saya juga punya pabrik? Gitu loh masalahnya. Jadi, ini sebetulnya yang bisa menjelaskan juga yang kita kemarin bahas Mas Awalil terkait dengan harga minyak. Iya, ya. Saya menyitir apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell dalam testimoni tahun 2019. Dia bilang, dulu waktu 70 sampai 77, begitu harga minyak naik, lapangan kerja di Amerika juga tumbuh drastis. Begitu harga minyak turun di 77 sampai 80, turun juga, PHK banyak terjadi juga. Tapi dari 80 sampai hari ini, setiap kenaikan harga minyak tidak punya lagi korelasi. Tidak elastis. Tidak elastis lagi dengan penciptaan lapangan kerja. Dia bilang, kita harus cari penyebabnya. Kalau menurut saya penyebabnya sudah tidak bisa baca. Karena akhirnya orang yang tadinya di sini Mas Awalil, kemudian dipecah, di PHK, mungkin terima golden second yang besar dari industri migas, kemudian dia tidak berniat bekerja lagi. Masukkan aja uangnya ke hedge fund gitu. Jadi sebetulnya ekonomi ini yang tadinya alih-alih supaya mengkompensasi inflasi, malah sebetulnya membunuh. Jadi wealth management ini kan dana kesejahteraan. Makanya ketika tahun lalu kita bicarain konsep SWF-nya dan antara, kan saya bilang, karena besarnya hedge fund ini menguasai dana kesejahteraan, muncullah pemikiran dari beberapa negara termasuk Norway, ya kalau gitu negara yang menjalankan fungsi hedge fund. Itulah SWF. Ya, supaya surplusnya nggak kemana-mana. Ya, termasuk juga bisa membagi untuk kesejahteraannya. Itu kan kayak di Norway segala macam. Tapi kan dan antara seperti kita bahas tahun lalu jauh dari itulah gitu ya. Nah, jadi dalam posisi kayak begitu, yang tadinya itu niatnya mengkompensasi inflasi, malah sebetulnya sama juga akhirnya membunuh sektorial. Kalau perbankan untuk mengkompensasi inflasi dengan menaikkan bunga membunuh sektorial karena sektorial tidak harus naikin biaya modalnya. Kalau ala monetaris ini masuk ke sini, returnnya terlalu besar, membuat orang semakin malas untuk investasi di sektorial. Investasi di sektorial gitu. Kalau nggak investasi di sektorial aja saya dapat gitu. Iya. Makanya Mas Awalid, saya selalu mengkritik literasi kita tentang investasi, terutama terhadap Gen Z gitu ya. Misalnya mengidentikan antara saham dengan pakai terminologi perbankan, nabung saham. Itu kan terminologi perbankan karena masyarakat banking habit. Kedua, yang selalu digambarkan bahkan ya menurut saya Kementerian Keuangan sendiri kalau menjual surat utang negara yang detail, ya kan, ke kelompok Gen Z, dia akan membandingkan, di deposito kamu cuma segini, kalau di ori kamu dapatnya segini. Dan kemudian muncul seolah-olah masa depan kita ditentukan oleh return of investasi yang namanya selisih. Yang namanya yield, yang namanya orang kemana membandingkan tuh di deposito segini, reksadana saham segini. Dan saya Mas Awalil, saya dalam beberapa kesempatan gitu ya, saya pernah juga ngisi kuliah umum gitu ya di beberapa kampus yang ya isinya Gen Z gitu. Ketika saya menjelaskan struktural gini, ada yang bertanya kepada saya,
sebenarnya saham yang akan digoreng apa Pak? Lalu Saya terus terang di situ, artinya dia main kan iya, sudah itu. ini masih anak-anak kuliah ya. Dan setelah selesai acara, saya banyak ngobrol gitu ya. Mereka ngomong gini, ya kalau bekerja itu untuk dapat uang, untuk jadi kaya, kan sebetulnya kalau sekarang saya juga ada layar berapa, saya juga bisa kreatif uang Pak. Menurut saya ada yang perlu kita renungkan, Iya. terutama pendidikan fakultas ekonomi dalam dekade-dekade terakhir. Saya rasa di era kita dulu kan kita masih ketemu orang bahwa kamu itu nanti harus menciptakan lapangan kerja. Iya. Sekarang kan enggak. Teorinya kan kalau misalnya saya tahu, coba saya ada satu mahasiswa salah satu kampus, ini di PTN nih, ya kan? Bisa saya sebut lah ya, di PTN. Dia bilang gini, saya dari 25 juta, saya sekarang udah bisa ngelola aset 12 M Pak. Saya yakin nih jago. Jago ngeliat kurva. Jago ngeliat kurvanya zaman segala macam. Nah, saya ingin mencontohkan apa yang pernah diceritakan ini anak saya. Iya. Inilah sebetulnya yang dikelola oleh hedge fund. Iya, tapi skalanya Hedge gede. fund. Artinya 25 yang dia jadi modal awal 25 juta itu AUM pertama dia, aset under management dia. Dengan aset under management dia, dengan segala macam teori dia tentang akumulasi segala macam, sekarang aset under management dia 12 M. Ya, hanya beberapa tahun itu kan. Iya, Ukuran dia. jadi saya pikir ya dia tapi diuntungkan juga oleh momentum menurut saya, Iya. karena pada waktu itu kan memang terjadi proses QE, uang di pasar keuangan. Kalau sekarang mah dia mungkin agak sulit ya. Makanya kan dalam banyak komen podcast kita kan ada juga membandingkan juga dengan yang selalu membicarakan flexing begini-beginian kan gitu. Makanya saya sih kembali lagi literasi punya konteksnya sendiri-sendiri ya. Kalau memang intinya ingin literasi ke persoalan cari untung di situasi sulit ini, ya memang silahkan dengar. Ya, bukan di kanal kita. Di kanal kita ya silahkan. Tapi kalau kanal kita memang menjelaskan sebab masalah ini dan apa masalah ini kan gitu. Dan lebih kepada membuka dimensi yang lain. Nah jadi dari situ itu sebetulnya yang muncul akhirnya orang semakin malas kan. Nah, yang menarik kan di Bank of International Settlement kemudian mengatakan bahwa dana kelolaan, jadi artinya dana pihak ketiga di perbankan negara maju sudah kalah jauh dengan dana kelolaan hedge fund. Dan bahkan hedge fund lebih lincah dari perbankan. Bisa banyak negara. Nah, saya bisa merubah produknya, macam-macamnya ya. Dari sini kita masuk ke berita yang Mas Awalil katakan tadi. Kenapa BlackRock menjadi pusat cermatan? Ya, nah, BlackRock ini sekarang yang mengelola AUM terbesar, aset under management terbesar. Posisinya di Amerika. Di Amerika. Jadi yang besar itu sekarang BlackRock, Vanguard. Tuh. Jadi dia AUM-nya itu besar. Lebih besar dari Bridgewater ya. Ya, lebih besar. Jadi dan kemudian menurut saya kenapa BlackRock juga menjadi menarik? BlackRock ini adalah di samping dia ketemu Ray Dalio, Bridgewater. Sebetulnya dan antara itu dari awal tuh approach ke BlackRock. Nah, jadi apa yang dimaksud kita tadi? Artinya sekarang BlackRock mengelola AUM besar. Sama dengan kita melihat neraca perbankan misalnya. Di sisi liabilities-nya ada dana pihak ketiga yang besar. Dana pihak ketiga yang besar ini mengakibatkan aset under management jadi besar. Ada dia punya surat utang di mana lah, ada emas, ada segala macam. Nah sekarang yang punya dana ini sama halnya kayak di perbankan. Saya mau ngambil uangnya. Nah, kalau di perbankan, Mas Awalil, orang ngambil uang, kata Keynes, orang ngambil uang karena suku bunganya rendah di bawah inflasi. Sehingga orang akan ngambil uangnya. Makanya menurut Keynesian, agar orang itu tidak mengambil uangnya, berikanlah kompensasi bunga. Itu dengan catatan bahwa ekonomi baik-baik saja. Artinya orang itu hanya persoalan kompensasi inflasi.
tapi masih punya gaji masalahnya. Iya. Sekarang apa yang terjadi seperti yang juga kita selalu jelaskan di sini dengan fenomena mantap makan tabungan. Persoalannya bukan karena saya tidak senang kepada kompensasi inflasinya, tapi memang saya sudah tidak punya gaji. Iya. Saya mengambil uang ini memang untuk hidup, makan tabungan. Ya kan masalahnya. Nah, apa yang orang cermati di berita tadi soal BlackRock, banyak investor-investor institusinya, jadi terutama public trust fund. Karena si hedge fund ini menerima dari individu gede, dari jadi dari institusi. Hedge fund ini kalau kita lihat nasabahnya, nasabah kelompok individu kaya. Ya. Kemudian yang berikutnya itu yang paling besar itu sebetulnya di hedge fund ini public trust fund. Jadi public trust fund itu dana jaminan sosial. Ya kalau di kita kayak BPJS gitu ya, terus dana pensiun, asuransi segala macam. Jadi dana antara kayaknya mau naruh di. Jadi kenapa BlackRock ini sekarang BlackRock dan Vanguard ya? BlackRock dan Vanguard itu sangat terkenal sekarang ini. Karena BlackRock dan Vanguard ini dia berhasil menjadi tempat yang dipercaya oleh banyak public trust fund. Iya, jangan-jangan termasuk SWF Norwegia, Singapura, ada nggak kemungkinan? Bisa aja sih mungkin mana Pak. Maaf, saya potong sedikit. Tapi dia dijamin ya tidak mengumumkan nasabah yang nyimpennya. Itu kan makanya kan selalu. Ya enggak, nanti kesana ini dulu dijelasin bahwa dia nasabahnya itu. Jadi pembagian besar. Nah, berita itu yang dibaca Mas Walid tadi sebetulnya dipicu awalnya itu ada berita di Bloomberg ya. Ada salah satu trust fund itu mengambil dana dari BlackRock. Gede lah ya. Gede. Dugaan saya ya mungkin karena trust fundnya mungkin klaim meningkat Mas Walid. Klaim di tempat dia sendiri. Di tempat dia. Ini kan urut ya, dia mengelola dana, menaruh di tempat pengelolaan dana kan. Jadi itu. Misalnya saja, anggap saja katakan aja BPJS Ketenagakerjaan kita ya dia mungkin daripada saya susah-susah udahlah saya beli produk hedge fund aja. Tahu-tahu dia terjadi mismatch nih, insolvent nih, antara klaim dan klaim tak terduga naik saya gini. Kalau ekonomi baik-baik saja bisa terhitung lah, ya. Nah, tahu-tahu terjadi kejutan saya PHK banyak. Nah, sehingga akhirnya insolvent saya turun karena dana kelolaan saya memaksa saya harus mengambil dana simpanan saya. Makan modal lah. Nah, karena ada kebutuhan ini, kalau misalnya dia kelola sendiri, ya saya mungkin lepas sun kalau si BPJS. Nah, ini mungkin public trust fund ini karena peningkatan klaim seperti ini, ya dia ngambil dong ke si BlackRock. Ini hipotesis ya, kita nggak bisa menunjukkan angka ini. Tapi awalnya itu di berita di Bloomberg ini, saya lupa nama, ada public trust fund yang ngambil. Nah, dari ngambil ini menurut saya dugaan pertama, ya dia pasti terkait dengan kebutuhan klaimnya. Kebutuhan cash flow dia. Karena gini, kalau dia mau realokasi portofolio, pasti kan si hedge fund-nya juga merealokasi portofolio kan. Misalnya saja dia akan menganggap bahwa wah saya kayaknya lebih aman sekarang pegang emas deh daripada pegang produk hedge fund. Kan dia bisa mengalihkan di hedge fund itu juga ada ada produk ETF emas. Jadi memang yang dasar itu emas. Kan bisa tetap di situ tapi mengalihkan. Sekarang saya maunya emas gitu. Kan bisa gitu. Jadi masih di BlackRock tapi pindah instrumen. Jadi artinya menurut saya kalau cuma karena dia mau realokasi kalau cuma realokasi, bukan karena kesulitan cash flow. Dia uangnya akan tetap di situ dengan dia merealokasi portofolio. Jadi kemungkinan menurut saya karena peningkatan kebutuhan cash flow. Nah, kenapa kemudian muncul berita itu dia BlackRock itu mengatasi batas pengambilan atas salah satu jenis salah satu jenis produk dia jadi cuma boleh di 5% diambil kan. Nah ya karena ini kan jadi menular kali. Nah tapi yang bisa kita baca di situ artinya ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja.
segede BlackRock aja harus buat kebijakan semacam itu kan. Artinya nasabah-nasabah besarnya BlackRock Iya. ada persoalan yang membutuhkan cash flow, sehingga mereka ngambil uang. Artinya ini sama dengan kita melihat fenomena mantap, tapi di level high net worth. Jadi yang lebih nasabah-nasabah kaya yang diliput. Saya ingin memberikan satu pandangan gini. Jadi kira-kira tahun lalu lah, bulan Juni gitu ya, bulan Juni atau bulan apa. Saya ditanya nih sama salah satu hedge fund juga lah gitu ya, tapi yang ininya di Singapura, kebetulan teman saya lah gitu. Dia nanya gitu, dia ditanya sama yang di Amerikanya, karena dia bilang, kalau usah kita sebutin lah namanya, ada salah satu nasabah kaya di Indonesia mengambil uang, jumlahnya besar. Nah dia bilang sudah coba dirayu, kalau cuma urusannya kurang return, kurang imbal hasil, kita bisa kelola ke imbal hasil yang lain. Tapi katanya si nasabah ini mengatakan dia harus mengambil uang itu karena dia mendapatkan tekanan terkait dengan kasus hukum. Ya kita nggak usah jelasin ya untuk cash flow dia. Bisa juga tahu ya kan apa yang terjadi. Dia butuh duit. Nah dia nanya ke saya gitu, sebetulnya pemerintahan kamu ini maunya apa sih? Karena waktu itu lagi heboh-heboh juga Patriot Bond. Jadi kan kurang lebih gini, Patriot Bond, ketika seorang pengusaha besar kita dipaksa untuk beli Patriot Bond, dia akan mengambil Mas Awalil simpenannya, dan simpanan sebesar itu mungkin adanya di hedge fund. Mungkin lu ya pemirsa ya kita. Tapi saya memang pernah ada yang nanya ke saya gitu, jadi artinya bahwa bisa jadi bahwa hedge fund itu mengalami saingannya terkait dengan kebutuhan cash flow, ataupun terkait dengan kebutuhan seperti ini. Nah, makanya kan seperti saya bahas dalam konteks geopolitiknya, ya kan, memang betul hedge fund ini kan BlackRock aja aset under manajemennya mengalahkan APBN Amerika gitu, aset under manajemennya ya kan. Jadi kalau dari GDP setengah saya lihat dari sepertiga dari GDP. Kalau dari APBN Amerika dia jauh lebih gede. Jadi bayangin dia gimana nggak mengatur menjadi ruling politiknya Amerika Serikat. Jadi seperti yang saya bahas, seperti yang saya bahas juga di sini. Makanya kenapa seolah-olah ingin merayu yang di belakangnya kan, karena dia punya dana alokasi kan. Jadi kalau dilihat dari sini gitu ya, wajar kalau ada pemikiran misalnya, oh ini karena saya itu ya dari rumput tetangga yang kita dengar ya, ada pemikiran bahwa ini sebetulnya karena saya keras terhadap pengusaha-pengusaha, perintah maksudnya, keras terhadap pengusahanya kemudian minta tolong nih sama asing, makanya muncul kata istilah antek asing gitu kan Mas, ya memang bisa, tapi pada akhirnya juga yang ini si hedge fund dia menekan kan, karena dia merasa bahwa kalau saya tidak biarkan kamu narik terus dana nasabah kaya dari negara kamu, yang repot saya kan. Apalagi ini bisa menular ke banyak negara. Nah, mulai dari cara berpikir seperti ini. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa intervensi asing itu pasti muncul untuk kepentingan dia juga, menjaga tidak terjadi crowding out dananya kan. Tapi kan pada akhirnya kalau kita lihat dalam podcast kita sebelumnya, pemerintah cenderung mengalah kan gitu ya. Jadi dalam posisi seperti itu, apa yang bisa kita baca dari penarikan dana nasabah-nasabah kaya di luar negeri? Satu, mungkin memang trust fund-nya lagi butuh uang karena mungkin lagi terjadi kenaikan nasabahnya BlackRock. Kalau nasabah individu yang ambil uang, mungkin karena memang seperti kejadian. Tapi ini di negara lain. Gitu ya. Nah, jadi karena tekanan-tekanan seperti ini terjadi, maka kan sama aja. Kalau kita mau perbankan, kalau sekarang kita rame-rame yuk narik duit kita keras, yang ada bang ini duitnya.
Sama juga dengan BlackRock kan, Iya, kalau sama. dia tidak mengatasi ini, Iya, iya. ya kan? Nah, berarti kan nggak ada dong uang ini. Tapi yang harus kita baca di sisi lain itu apa? Kalau ini narik, berarti kan ada aset under management yang akan dilepas oleh BlackRock. Iya, iya. Ini aktif pasifnya harus balance juga. Harus balance. Nah, kita patut membaca alert yang selalu kita sampaikan di sini. Bahwa berdasarkan data Bank of International Settlement, tadi kan dana pihak ketiganya. Iya. Menurut Bank of International Settlement, dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh hedge fund yang lebih besar dari perbankan ini disalurkan kemana kan gitu kan? Nah, itu. Nah, data dari Bank of International Settlement kan ternyata di surat utang pemerintah yang banyak banget. Itu yang paling besar Yang paling besar. Sehingga kan sebetulnya ketika kita memberikan analisa terhadap datanya Bank of International Settlement, ada kemungkinan besar akan terjadi crash di pasar surat utang kan? Iya, karena dia harus mencairkan ya. Harus mencairkan. Nah, untuk memenuhi permintaan mau ditarik tadi. Nah, artinya kalau dalam posisi kayak gini, apakah Amerika yang akan ditarik? Iya. Dalam sejarahnya Amerika memang nggak pernah di Amerika kan? Seperti yang saya katakan, sejarahnya juga Meksiko yang dibuat gagal. Nah, ini yang harus jadi kita cermati. Jadi saya ingin mengatakan gini, kita mencoba merayu nih, katakan aja yang udah jelas, dan antara sering ketemu ini kan BlackRock. Ya sebenarnya ada Vanguard juga sih, tapi lebih sering ketemu sama BlackRock. Katakanlah ini ingin merayu BlackRock untuk mengalokasikan. Kalau saya hitung-hitung sih kasarannya BlackRock itu alokasinya sekitar dari AUM itu sekitar 60-70% itu surat utang pemerintah. Dan kalau menurut saya itu BlackRock itu dari 60-70 itu 40-45-nya itu di surat utang pemerintah Amerika Serikat. Jadi lebih banyak menopang kebijakannya Amerika gitu ya. Sisanya di negara lain. Nah sekarang kan kalau kita mengatakan merayu BlackRock untuk mengalokasikan dananya untuk membeli di surat utang pemerintah, sama kita diskusi kan, pemerintah melebarin defisit, oke. Tapi uangnya dari mana? Ya kan? Dalam literasi yang diberikan oleh Mas Awalil menunjukkan bahwa bid rasionya cuma 1,1, di bawah rata-rata 2,4. Itu artinya demand side terhadap penyerapan surat utang kita tuh sudah lemah. Iya kan? Kita membutuhkan BlackRock gitu kan? Standing buyer. Sebagai standing buyer. Kita sekarang kembali kepada rasionalitas. Dalam literasi tadi, BlackRock-nya sendiri sekarang dalam sedang jual-jual surat utang. Iya, karena dia juga ada orang-orang yang ngambil duit kan dari dia kan. Karena dia mengelola sekian banyak negara. Iya, jadi kembali ke rasionalitas. Menurut saya, apakah rasionalitas kita ada melebarkan defisit, ada standing buyer-nya. Lah standing buyer-nya sekarang lagi mengatur portofolio dia sendiri, mengatur orang jangan ngambil uang. Bagaimana dia juga mesti mikirin ngalokasiin ke kita. Ya rasional aja kan. Rasional kita berpikir. Nanti kalau dia tetap pegang surat utang, dia milih-milih ya. Milih-milih yang risikonya paling rendah dan seterusnya. Jadi begitu nggak? Paling tidak dia akan memilih yang memberikan return yang lebih besar kan. Coba berarti tambah mahal dong. Nih ya, saya memberikan perspektif. Saya selalu beberapa kali di tempat kanal ini mengatakan yang dikatakan oleh Paul Singer ini Elliott Capital, hedge fund juga. Paul Singer mengatakan sekarang tuh eranya sorting bond. Jadi yang disort itu surat utang pemerintah. Apa maknanya? Sekarang kita lihat nih, surat utang pemerintah SBN kita dicekek nih. Kalau bahasa pakai cekek-cekek kayak bahasa dari keuangan kita bahasa mudah jadi cekek nih. SBN kita ini kan di hold di neracanya BI, di hold di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga walaupun terjadi gejolak segala macam, pemerintah itu bisa menahan harganya tetap di 100. Ya, BI punya 22%, BPJS sekitar 5%, belum lagi Bank Himbara. Ya, Bank Himbara. Jadi sepertiga dikuasai lah. Ya, lebih dari sepertiga. Jadi harga itu bisa tetap di 105. Makanya kan yang terjadi untuk saya ngerjain nilai tukar rupiahnya pakai saham, makanya sahamnya yang gila-gilaan naik turunnya karena di surat utang lebih rigid ya. Lebih rigid karena di hold oleh yang pegang banyak. Jadi orang selalu bilang nggak usah khawatir tentang
surat utang kita karena domestik yang banyak pakai. Betul. Iya. Artinya dari sisi stabilitas harga, stabilitas yield, betul itu. Nggak bisa kita bantah. Tapi kalau sekarang juga kita masih membutuhkan surat utang baru, kita kan butuh pembeli lain kan? Iya, ini nggak kuat ini. Ini pertumbuhannya organik aja. Nah, sekarang kasarnya kita ngomong revolving nih, ya, yang 830, yang udah diatasi oleh BI 174. Anggap aja saya jadi expand deh. Ya udah deh, Saya mau. ya, saya beli ya. Ya kan? Tapi dia bilang, saya jual dulu ya yang jatuh temponya. Ya kan? Atau gini deh, gampangannya supaya gampang menganalisanya. Kan pemerintah ingin melakukan revolving. Mengganti surat utang lama dengan surat utang baru. Ya. Saya ambil nih, yang sisa ada di pasar 30%. 70% anggap aja di domestik. Saya beli. Saya masih punya. Di harga sekarang 105. Saya kemudian akan bilang dengan revolving ini. Revolving kemudian nanti muncul downgrade lah, muncul segala macam. Ini naik nih. Volume di sini. Karena revolving itu jadi diambil oleh saya kan. Diambil oleh saya mengendalikan harga. Dari sini turun ke bawah. Berarti kan saya nge-short di sini. Nge-short ya istilahnya. Iya, nge-short di sini sampai betul-betul nanti ke bawah. Udah habis. Saya kan beli. Apa yang dimaksud dengan wealth management? Spread-nya. Saya akan memberikan spread kepada investor saya. Saya jualnya di 105. Saya belinya di 70. Maka spread saya 35. Jauh banget ya. Jadi, dengan skema berpikir seperti ini, apakah yang namanya hedge fund akan menjamin tidak akan crash di surat utang kita, atau dia karena dia pegang, dia menciptakan crash? Karena marginnya jadi gede banget. Kalau sekarang saya nge-swap di harga yang sekarang 105, kalau misalnya ini crash ke 70, siapa bilang saya rugi? Saya untung gitu. Ini yang dibuat oleh Elliott Management, yang dibuat Argentina gagal di 2016. Karena dia short, begitu dia ambil di sini di atas harga atas, dia tahu bahwa surat utangnya bakal jatuh, tahu dan mengakibatkan itu kan dua hal berbeda masalahnya. Hah? Iya kan? Tahu dan itu kan. Di sini kuncinya apa? Begitu kita sekarang memerlukan relaksasi karena kita membutuhkan surat utang baru, akhirnya kita membutuhkan asing lagi, gede lagi kan asingnya. Dia mengendalikan permainan lagi kan. Begitu dia mengendalikan permainan, harganya tetap ke bawah. Ini yang disebut dengan shorting bond kan. Belum keuntungan di nilai tukarnya. Ini yang bisa kita baca dari yang dikatakan oleh S&P. S&P kan mengatakan kalau dalam DSR itu yang pembayaran bunganya yang khusus DSR bunga DSR bunga di atas 15%, maka Indonesia akan di downgrade. Artinya begitu yang saya bilang di short di sini, begitu turun ke bawah, yieldnya naik. Kemampuan membayar bunga kita diragukan. Bunga loh ini. Karena revolving sudah terpecahkan. Mungkin dari sisi itunya terpecahkan gitu. Dari sisi utang jatuh temponya, tapi bunganya. Saya ingin membaca ini secara literasi. Itu sebagai bangsa harus punya satu kesatuan pendapat. Bukan pendapat sih, pendapat kan seperti kata Mas Awal beda-beda. Tapi kesatuan pandangan. Artinya seperti S&P, dia juga menghitung kalau Indonesia ini pada akhirnya akan dapat lagi porsi asing. Tapi kalau itu menaikkan DSR bunganya, tetap akan saya downgrade. Artinya solusi kita mencari standing buyer bukan solusi. Iya, malah bisa menambah persoalan lebih berat. Saya ingin mengatakan gini loh Mas Awalil. Kita nyari standing buyer untuk mengatasi gagal fiskal. Tapi tetap aja kalaupun kita dapat, dikunci. Tapi kalau bunganya naik, kamu tetap downgrade loh. Ya ini kan artinya
yang disebut dengan tersandra tuh ini kan. Sama dengan kayak gini loh. Awalnya biasa nggak gagal, kasih pinjam dong, kita nggak usah pakai rumit-rumit dulu deh. Oh boleh aja ya yang lama saya tutup ya, tapi sekarang bunganya naik ya. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Kemudian pas awalnya ngomong ke bank tempat saya, yang luar tuh sekarang bayar bunga aja saya aja yang tadinya cuma 5%, sekarang jadi 8%. Ada nggak duitnya? Padahal mas awalnya dia mau penyolong buat saya. Tapi mas awalnya juga ngomong ke bank tempat saya nyimpan uang. Mas awalnya ngomong, Januari itu utangnya sama saya bener sih udah selesai, tapi saya roll over. Sekarang bunganya berubah jadi 8%. Ya Beban dia lebih berat. Bebannya lebih berat, dia pasti dihitung kan? Iya. Kurang lebih gitu loh masalahnya. Kurang lebih itu situasi yang Ya, kita. jadi gua si malakama. Jadinya kan kalau kita tidak revolving, kita gagal bayar di pokok. Kalau kita revolving, kemungkinan besar risikonya kita harus bayar bunga yang lebih tinggi. Sementara penghasilan kita tadi presentasinya terhadap bunga itu terlalu tinggi sudah ya. Dan S&P mengatakan kalau itu yang terjadi, meskipun kita mengatasi serapannya, tapi kalau bunganya naik tetap di downgrade. Iya, di downgrade. Berarti akan lebih tinggi lagi dong di depan setelah di downgrade. Jadi kemungkinannya. kalau kita baca dengan tenang, oh kita kayak memang ingin diciptakan kondisi gagal. Gagal. Pertama ketergantungan dulu, kemudian setelah ketergantungan bisa kita berisiko gagal atau memang digagalkan. Memang digagalkan. Jadi menurut saya daripada kita ngomong misalnya katakan aja, wah lembaga-lembaga ini nggak bisa ngitung, masih kalah ngitungnya sama saya kan Menteri Keuangan ngomong. Saya mengatakan kita lebih baik jujur. Angka kita memang jelek. Jadi lembaga ini menghitung angka yang jelek. Tapi yang harus kita baca, kalaupun angka jelek ini kita perbaiki dengan meminta tolong ke hedge fund, dari baca berita yang Mas Awali katakan tadi, hedge fund juga ternyata sekarang lagi mengalami masalah banyak orang narik dana. Berarti kalaupun dia mengalokasikan, ada kecenderungan minta imbalan yang jauh lebih gede. Begitu minta imbalan lebih gede, S&P mengatakan kalau Anda menemukan solusinya, tapi imbalannya naik dalam DSR bunganya, saya tetap akan downgrade. Jadi artinya nggak ada solusi selain kita sekarang sebetulnya lebih baik mengurangi kebutuhan berutang. Dan itu berarti motong belanja. Prinsipnya kan begitu ya. Saya ingin memberikan konteks cara kita membaca berita BlackRock ini itu. Ini sebetulnya yang harus kita sarankan semakin membuat pemerintah itu rasional. Artinya di level dunia pun likuiditas itu sedang masalah ya. Sedang masalah gitu. Kalaupun kita juga minta bantuan, oke saya tolong, pasti akan minta kompensasi besar. Ya kan udah pasti kan, karena ada penarikan dana. Kan gini, orang narik dana. Kamu kenapa narik dana? Oh, saya kayaknya lebih baik ini deh, saya takut sama perang sama apa segala macam. Tapi kalau saya ngomong, udah nggak usah simpen, saya bisa naikin punya kamu dari 35 besok 45. Orang ini kemudian oke deh kalau 45 sih saya mau. Sesuai lah risikonya. Hasil dengan risikonya sesuai. Berarti kan saya sebagai pengelola hedge fund harus naikin dari 35 ke 45. Saya harus cari objek kan. Di mana saya bisa dapat untuk bayar itu? Saya ingin mengatakan hati-hati. Kita berhadapan dengan institusi yang sekarang juga kebutuhan wealth managementnya meningkat. Karena nasabahnya juga menuntut yang lebih tinggi dan karena dia instrumennya unstructured, dia punya banyak opsi, punya banyak permainan ya dibandingkan bank. Dan dalam hal pertarungan isu menurut saya kita kalau gini loh. Saya ingin memberikan literasi yang berimbang. Sebagai otoritas fiskal tidak ada yang salah dengan cara Menteri Keuangan berbayar. Sama juga dengan Trump, bluffing, semua orang di bluffing. Tapi bedanya permainan isu Trump dengan permainan isu kita di mana? Trump, begitu dia misalnya katakan memainkan isu perang, harga minyak naik, ya kan? Semalam dia pidato, kayaknya perang ini udah mendekati akhirnya. Turun lagi tuh ke 85. Coba bagaimana ceritanya? Ketika saya ngeluarin pendapat perang, langsung naik ke atas 100 US dollar, bahkan orang udah takut ke 120. Begitu saya pidato, yang lain turun lagi. Berarti kan ada yang pegang
surat berharga beredar dalam komoditas minyak yang beredar, posisi short di pasar komoditasnya, orang yang juga memegang isu ini kan. Sekarang Menteri Purbaya, saya suntikan likuiditas 200, terus bingung sendiri. Jadi maksud saya, jadi bandar itu satu harus punya isu, kedua harus bisa menggerakkan pasar seolah-olah isu saya ini memang benar. Nah, saya ingin mengatakan, kalau sekarang kita bertarung isu, tapi kita tidak bisa menggerakkan pasar, sumber daya kita kurang untuk menggerakkan pasar. Iya, kalau kita tidak bisa kayak gini, kan lebih baik kita tidak usah bermain di lapangan yang sama. Iya dong. Jadi mohon maaf nih, mohon maaf dengan seluruh. Saya paham bahwa yang namanya pemerintah harus membangun optimisme segala macam, membangun sentimen positif. Tapi kalau Anda ngomong, tapi market tidak follow keomongan Anda akan makin dimakan sama market. Iya, itu yang masalah. Jadi kan lebih baik tidak usah. Sekurang-kurangnya nggak usah ngomong berlebihan lah. Nggak usah gitu, lebih baik kita ngurusin yang lain gitu. Ya. Jadi coba sekarang kan kayak mengatakan saya akan berarti ini kurang pemahami, ini kan bukan soal lobby, memang angka itu buruk. Iya. Masalah kita dimanfaatkan keburukan itu soal lain, tapi kita memang buruk. Jadi saya ingin mengatakan seperti itu, dan untuk masyarakat kebanyakan apa sih? Tadi kan kita ngomong soal negara ya, jadi artinya sinyal banyak nasabah ngambil uang dari BlackRock ini, sinyal bahwa likuiditas lagi berat di dunia, di global. Likuiditas yang memberikan return besar aja orang mau ngambil. Kalau itu fenomenanya karena makan tabungan, ya mungkin karena memang klaim lagi naik ya, karena kondisi ekonomi realnya lagi berat. Nah, kemudian ya bisa jadi juga memang permainan dari nasabah kaya. Iya. Dalam arti saya tarik aja deh. Kenapa narik? Ngancam lah. Ngancam. Saya nggak apa-apa deh nggak narik, tapi dinaikin deh. Iya, bisa itu juga ya. Belum tentu juga ya. Kalau sekarang dinaikin, berarti kan harus cari objek yang bisa naikin itu. Ya, buat hepan. Makanya saya mencermati. Lihat sepenggal demi sepenggal apa yang dikatakan lembaga rating. Iya. S&P udah jelas mengatakan kalau DSR bunganya naik, tetap akan di downgrade. Dan berdasarkan hitungan Bright, naik gitu kan. Kita gampang aja. Defisit bisa dinaikkan. Ya kan? Tutup utang. Akhirnya bisa diambil misalnya katakanlah karena BlackRock sama Vanguard. Tapi BlackRock sama Vanguard bilang misalnya, iya oke, saya ambil deh. Tapi bunganya nggak segitu dong. Naik. Anggap aja dia maunya ngambil di pasar sekunder. Di pasar sekunder, saya nggak mau. Yieldnya saya pengen, berarti kan harga diturunin dulu. Ya, naik harganya turun. Iya, harganya turun dulu karena yieldnya naik kan, gitu kan. Nah, dalam posisi kayak gini kan naik nih. Berarti kan kalau kita baca apa yang dikatakan oleh S&P, kalaupun Anda bisa berhasil mengatasi persoalan defisitnya, tapi kalau itu mengakibatkan naiknya bunga, saya tetap downgrade kamu. Iya, jadi yang ditaruh di APBN 600 triliun 599 itu bisa jadi 650, 700. Iya. Sementara pendapatannya tidak tercapai, berarti presentasinya makin naik kan. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca ini mah nolong tapi juga sebetulnya nyandera. Disandra lah. Jadi jangan-jangan dia melakukan kepada banyak negara seperti itu. Iyalah kan, kembali kalau kita kepada yang dikatakan Bung Karno kan, yang namanya imperialisme itu kan ketika negara ketiga dipaksa membiayai krisis negara barat. Iya, dia untuk membackup Amerika dalam konteks hitungan ini ya. Iya, tapi saya ingin mengatakan clear juga. Yang dia katakan juga ada dasarnya, bukan semata-mata pengen ngancurin sebuah negara jadi kayak dulu Soros. Ya memang ada dasarnya, memang fiskal kita buruk gitu. Daya tahan kita kurang. Jadi karena ada dasarnya, dia kemudian membuat ini terus jadi isu, dasarnya ada. Jadi kalau buat negara yang menurut saya kembali kepada rasionalitas, tidak ada pilihan lain. Sebetulnya kita harus disiplin belanja, mengurangi kebutuhan berutang. Ya, jadi banyak lah ya orang di luar ngomong kalau mau tidak downgrade, ya kan, maka stop MBG, stop segala macam.
menurut saya straight to the point-nya kan itu, Mas. Iya. Tapi rasanya sesuai dengan spirit kita kanal literasi. Kita menceritakan apa panjang lebar yang mungkin udah 40 menit ini. Kita yang memberikan literasi. Rasionalitasnya kenapa pemerintah itu harus fokus kepada belanja yang efisien dan efektif. Rasionalitas itu ini. Iya. Jadi saya ingin memberikan ya game teorinya. Kepentingan expand itu kalau menolong kita apa? Return. Ya kan, returnnya meningkat. Lembaga rating yang sebagai jadi kriterianya dia udah melihat kalau bunganya naik, kamu tetap akan saya downgrade. Artinya melebarkan defisit itu Bukan pilihan. malah mengakibatkan kita masuk ke dalam jebakan offside. Jadi dengan bahasa yang seperti ini baru kita mengatakan sebaiknya pemerintah konsentrasi dulu agar tidak terjadi gagal fiskal. Konsentrasi dulu terhadap belanja-belanja yang utama, subsidi dan sebagainya. Yang lain-lain ini nanti dulu lah. Jadi ya konteksnya sama mungkin. Kita mengatakan stop RBG, stop KDRT, tapi kita ingin memberikan alasannya. Alasan literasinya. Nah, kedua sekarang untuk masyarakat kebanyakan. Dengan berita yang dibacakan di awal oleh Mas Awalnya tadi, artinya apa? Volatilitas itu akan meningkat. Jadi kalau misalnya sekarang bandar gedenya sendiri lagi menghadapi orang narik dana, dia akan meningkatkan volatilitas, maka volatilitas meningkat. Jadi mengharapkan situasi yang tidak naik turun itu Sulit. Kita akan menghadapi volatilitas di nilai tukar, di macam-macam lah ya. Jadi misalnya sekarang harga Minyak juga. Saya tidak ingin mengklaim bahwa apa yang kita utarakan sebelumnya itu terbukti hari ini. Tapi saya ingin mengatakan, ternyata basisnya dari testimoni Jeremy Powell itu masih valid loh. Bahwa kalau di atas 70, konsumen hilir di energi Amerika Serikat sendiri nggak kuat. Jadi bukan hanya kita yang susah ya. Ya, Amerika juga. Kedua, tapi Trump juga kan berhadapan dengan yang namanya surplus migas Amerika Serikat yang turun akibat kebijakan harga energi rendah ini. Kita udah mengutarakan kemarin, di outlook banyak industri migas di Amerika Serikat, dia mengharapkan harga itu di 100 sampai 110. Coba kita lihat game-nya Trump. Teman-temannya di migas, dia berikan ruangnya, tapi bukan lewat kenaikan permanen harga minyak seolah gitu. Nih, gua kasih umpannya nih, pakai perang sehingga harga tuh bisa naik ke atas. Tapi kalau terus-terusan di atas, nih yang repot nih warga negara Amerika Serikat sendiri. Dia kemudian ngeluarin statement lagi kan, harga turun lagi ke 80. Jadi artinya apa yang dia jaga? Moving average kan? Moving average. Jadi kurang lebih dia mengarahkan industri migas itu ya udah sekarang kamu cari duitnya dari main-main di bursa komoditasnya. Bursa komoditasnya. Nah, jadi cari selisih lah. Kemarin harga 120 kamu jual, kamu beli lagi di 88 gitu kan, selisihnya bukan di transaksi realnya. Jadi akhirnya dia mengentertain dua-duanya. Canggih juga ya. Oh iya, karena dia bandar Mas Walid ya. Bisa kita tahu teorinya tapi kalau bukan bandar. Kalau bukan bandar kan susah gitu ya. Jadi artinya kan ini kan di entertain semuanya gitu. Akhirnya kan moving average-nya kan tetap, makanya Purbaya juga bilang gitu. Kan kita melihatnya harga rata-rata setahun. Iya. Tapi sebetulnya kita diuntungkan juga oleh sebetulnya situasi Amerika Serikat sendiri. Bukan karena kita given lah. Tapi dia dengan main-main 88 besok pakai isu apa lagi, naik lagi. Kan dia mengelola ini kan. Ini dampaknya ke nilai tukar kita luar biasa. Mungkin kalau minyak paling rata-ratanya bisa 80 ya, mungkin ya. Menurut saya sih kayaknya kalau lihat kejadian dalam seminggu ini, dia intinya gini, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi dia tetap menjaga sebetulnya moving average-nya itu tetap bisa dibeli lah oleh konsumen hilirnya. Anggap aja 80. Anggap aja 80, 88-nya anggap 9. Tapi bisa 100, nanti turun lagi gitu. Jadi, nah cuman kan itu akan berdampak kepada volatilitas yang lebar. Volatilitas yang lebar mengakibatkan rupiah kita melemah. Jadi susah untuk dipungkiri bahwa natural hedging terhadap rupiah kita buat orang yang punya uang ya di US dollar dan di emas kan.
Iya, iya. Buat masyarakat biasa lah ya. Ya. Saya ingin mengatakan misalnya banyak teman-teman kita yang ngomong dolar 20.000, dolar 22.000. Ya menurut hemat saya dari penjelasan ini dengan volatilitas meningkat, ya memang posisi kita dua itu, natural hedging di emas dan rupiah. Tapi saya ingin mengatakan ini hanya akan bisa sampai ke angka yang 20.000, 22.000 kalau memang kita sudah gagal fiskal. Kalau enggak ya tetap 17.000-an. Ya BI masih bisa. Ya, bisa intervensi. Jadi menurut saya sebetulnya daripada ngomong kenapa rupiah melemah karena banyak ekonomi yang pesimis, yang akhirnya kok kita kayak ngajak berantem satu sama lain. Iya. Menurut saya Presiden dan Menteri Keuangan sebaiknya melihat akar masalahnya di mana. Iya. Akar masalahnya adalah karena natural hedging terhadap rupiah sudah ke US dollar dan emas. Jalan satu-satunya mencegah kelompok masyarakat kita yang masih punya uang untuk tidak rame-rame konversi ke falas, memberikan kepercayaan bahwa rupiah bisa stabil. Dan rupiah bisa stabil hanya satu caranya, tidak gagal fiskal. Tidak gagal bayar bunga utang. Ya, gagal fiskal itu kan bisa gagal bayar bunga, bisa gagal bayar pokok, bisa gagal bayar subsidi. Iya, benar. Kalau kita ingat 98, kegagalannya kan ketika Orde Baru tidak bisa menambah subsidi BBM. Kegagalannya ketika Orde Baru tidak bisa membayar sembako. Iya. Ini kan bisa terjadi juga gagal fiskalnya tidak bisa membayar MBG misalnya. Ya. Ngamuk yang punya MBG-nya kan gagal fiskal juga. Ya benar. Ya kan? Gitu. KDMP ya kan dijanjikan berapa ternyata berapa gitu. Gagal fiskal juga. Subsidi misalnya. Raskin nggak bisa dikasih, gagal fiskal juga. Jadi gagal fiskal itu kan bisa gagal bayar bunga, gagal bayar hutang, gagal bayar subsidi, gagal bayar transfer keuangan daerah. Itu yang harus diusahakan untuk tidak terjadi. Tidak terjadi. Makanya menurut saya apa dulu yang mandatori kita prioritaskan. Sehingga akhirnya termasuk revolving kan mandatori juga nih. Iya, wajib kan. Ini yang kita deretin. Ya harusnya secara berpikir begitu MBG gimana pun bukan wajib. Iya, mestinya. Bukan wajib. Paling nggak bisa di hold lah. Bisa di hold. Ditunda. Nah, jadi menurut saya kalau sekarang pemerintah tidak menginginkan masyarakatnya juga kemudian lebih ikut ekonom yang memprovokasi kata Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan Presiden harus memberikan sinyal ke masyarakat rupiah stabil. Dan satu-satunya jalan rupiah stabil menurut saya pemerintah tidak gagal fiskal. Jadi kalau berharap ke masyarakat yang masih punya uang untuk patriotik, rasanya Pak Presiden berlebihan. Nah, mereka harus menyelamatkan dirinya sendiri. Itu masalahnya. Jadi karena dia jahat. Jadi dari berita itu sebetulnya mengindikasikan bahwa sebetulnya dunia ini sekarang lagi rebutan likuiditas, volatilitas meningkat. Dari sisi negara tadi kita sudah bilang, negara ini harus antisipasi, jangan gagal fiskal. Dari sisi masyarakat betul bahwa natural hedging kita US dollar dan emas. Tapi kan kalau sekarang pemerintah tidak menginginkan masyarakat kita juga bagian yang melemahkan rupiah, ya pemerintah harus segera memberikan sinyal untuk mereka percaya kepada rupiah. Satu-satunya percaya kepada rupiah tidak akan bergerak lebih jauh misalnya dari 17.500 katakan aja. Itu hanya bisa tercapai kalau gagal fiskal dicegah pemerintah. Demikian ya pemirsa. Jadi jangan, kalau menurut Mas Yanwar dan saya setuju, itu kita harus memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dunia. Salah satunya dari kejadian yang sedang dialami BlackRock, itu dampaknya cukup besar ke negara seperti kita. Dan beda dengan zaman dulu, mungkin dulu transmisi perubahan itu butuh sebulan 2 bulan, sekarang bisa hitungan minggu gitu ya. Sekalipun sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, yang perbincangan saya dengan Mas Yanwar ini, pertama literasi, kedua kalau dia menyangkut prediksi, proyeksi, itu adalah pendapat. Dan kalau ketika prediksi, proyeksi yang buruk, itu dengan maksud agar dimitigasi dan dicegah. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih. Sama-sama.